Itu kan. Sekarang gini deh, Bang Yamin. Status Niki adalah seorang tahanan titipan jaksa. Betul? Bukan narapidana. Dan Niki pun masih memiliki hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, kerabat, ataupun teman-temannya. Betul nggak, Bang? Apakah boleh seorang terdakwa melakukan VC dan masuk ke Komal di TikTok padahal dia sedang ditahan di rutan? Ya, itu melanggar aturan ya, secara aturan itu diatur di Undang-Undang tentang Pemasyarakatan dan Permenkumham, terutama terkait tentang peraturan di lapas atau di rutan ya. Sebenarnya di dalam rutan itu sudah disediakan fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh terdakwa atau narapidana. Tetapi fasilitas itu hanya bisa dilakukan seperti VC ya, itu bisa digunakan untuk menghubungi keluarga atau lawyernya apabila ada keperluan dengan lawyernya ya, itu bisa. Nah, kalau digunakan untuk media sosial apalagi masuk ke Komal TikTok, ini jelas-jelas melanggar aturan ya, itu nggak boleh, maka akan berhifaz kepada petugas di rutannya, bahkan sampai ke karutannya pun akan bisa diperiksa karena bisa diduga terjadinya satu kelalaian ya, karena ini nih apa, harus dalam pengawasan petugas. Ini rekan-rekan atau teman-teman semua atau rekan-rekan media ini bisa menanyakan ke karutannya langsung terkait masalah ini, apakah hal yang dilakukan oleh terdakwa atau narapidana tersebut sudah mendapatkan izin atau tidak. Nah, ini harus dipertanyakan lagi. Apabila tidak mendapatkan izin, ya maka harus dikenakan sanksi disiplin terhadap orang tersebut, yaitu ya pencabutan hak dia, pencabutan fasilitas dia di dalam rutan itu. Nah, terkait petugas yang mengawasinya, ini bisa dikenakan sanksi oleh Inspektorat Jenderal Kemenkumham, yaitu sanksi administrasi ataupun sanksi disiplin. Teman-teman semua atau orang yang di luar sana atau media yang mempertanyakan ini bisa menjadi satu masalah bagi karutannya. Katanya mau diperiksa Bang rutannya. Nah iya, pasti diperiksa. Karena ini sudah menyalahi aturan. Di rutan tuh kan ada fasilitasnya, telepon, terus tuh mungkin ada rutan yang belum ada untuk video callnya. Tapi kalau sekarang mungkin kan sudah canggih ya, menggunakan video call tuh bisa. Tapi kan itu hanya untuk digunakan menghubungi keluarga. Izin dari pengawas rutannya. Jadi begini untuk Abang Pradi, sebenarnya nggak jadi masalah begitu, karena itu pun masih keluarga dia, saudara dia, ya kan, bukan orang lain kok. Memang keluarga semua, kita saudara, kita keluarga. Jadi jangan membuat opini seolah-olah karutan nanti akan menjadi kena bermasalah, ya enggak lah gitu. Toh digunakan juga untuk baikan, tidak untuk yang apa-apa. Ini ditanya, dia kan hanya mengklarifikasi, yaitu sah-sah saja karena untuk menyangkut nama baik dia juga begitu. Jadi nggak jadi masalah itu, karena fasilitas itu diberikan ya kan untuk orang-orang yang ada di dalam. Tidak ada batasan kok, semua orang bisa menggunakan. Nih buat nelpon di sono ada. Lu pikir kalau udah di dalam diem aja gitu, kalau orang bisa ngapa-ngapain? Nah kagak juga. So tuh. Enggak. Gue lagi lipe. Mana ya? Ada telepon umum, ada. Lupa. Karena suruh, iya. Jadi kayak. Itu kan. Sekarang gini deh, Bang Yamin. Status Niki adalah seorang tahanan titipan jaksa. Betul? Bukan narapidana. Dan Niki pun masih memiliki hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, kerabat,
ataupun teman-temannya. Betul nggak Bang? Iya kan Bang? Nah, terus apakah itu salah? Ayo. Jadi Apalagi gini Bang, apalagi dia diisukan, dibuat cerita dia diludahi, dia dijambain. Ah, Itu dia. terus kalau orang di dalam ditahan di dalam rutan, seenak-enak jidat nenek moyang bapak dia mau buat cerita soal Niki, dibantah kayak gitu, gumoh. Ha, itu kayak mana Bang? iya, kalau dasar bicara itu berkomunikasi ya, diatur di undang-undang pemasyarakatan itu nomor 17 kalau nggak salah saya, dan turunannya peraturan Menteri Hukum dan HAM. Ada dulu tahun 2013, sekarang itu dirubah terakhir itu 2017. Bisa dilihat di pasal 3, pasal 4, pasal 7, pasal 10 dari Undang-Undang bawah. Bahwa seorang tahanan itu ya, itu mengatur tentang lembaga pemasyarakat ya, lembaga pemasyarakat. Setiap tahanan itu baik titipan maupun narapidana memiliki hak untuk menerima tamu, satu, berkomunikasi baik secara langsung maupun menggunakan alat komunikasi lainnya, itu bahasanya, terhadap keluarga atau siapapun yang dia inginkan. Dan tadi itu ya nggak ada masalah. Kalau untuk memberatkan, mungkin ya iya memberatkan pikirannya aja, kasihan dia lah. Bang, katanya kan awak di sini bukan orang-orang cerdas, tapi pembicaraan di sini itu didengarkan sama mereka di live mereka. Ngapain kalau mau ke sini gitu loh. Mau ngobrol-ngobrol, aku nggak masalah. Tapi kalau memang kau orang cerdas, fokus pada inti permasalahan yang sedang terjadi, bukan ke sana sini. Gitu loh Bang maksudku. Nggak masalah di sini naik, fokus gitu loh. Nggak ada masalah. Ini enggak. Kedengaran nggak suara? Kedengaran Bang. Bercakap tapi sambil gosrek-gosrek WC majikan. Bercakap tapi sambil ngepel ganti pampers majikan. Bercakap tapi sambil nyuci piring. Kayak mana kau mau kuladeni? Kayak mana? Masa turun aku ke bawah ngawani kau sambil gosrek-gosrek WC? Iya Kak, Jadi kayak mana Kak? Kata, iya, tahu nggak? Jadi kan, kesel aku tuh Dok. Lihat aja itu kata. Sambil nyetrika dia kawani. Nyetrika baju majikan. Semana? Oto lah. Turun aku kau suruh ke bawah ngoni kau bercakap. Enggak lah. Mau cerita apa? Mau cerita apa lagi? Yang penting kami bukan napi. Ini iya karena kau nggak pakai di Indo. Ya, jauh-jauh kau tinggal di negara orang sana cuman ngosek-ngosek WC. Ya Allah, kayak mau dinina boboin loh. Emang siapa sih yang mau ngelaporin Mambel? Ada tuh juga tuh babu-babu tuh pada bercakap. Itu si Mambel itu yang mulutnya paling mantap. Pernah nggak dia ngunjungin ngunjungin NM? Ngunjungin dong nggak teh? Dikirim itu Kak sama aku video. Gitu kulihat, nggak tahu aku bentuk mana manusia mana kuyang.